Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan media yang hadir dan juga kawan-kawan peserta, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan media yang hadir pada konferensi pers kita hari ini yang diselenggarakan oleh Front Perjuangan Rakyat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang ke-56. Ya. Nah, di dalam peringatan Hari Tani yang ke-56 ini, pertama Front Perjuangan Rakyat mengucapkan selamat Hari Tani Nasional kepada kaum tani di seluruh Indonesia dan juga rakyat Indonesia secara umum, yang sesungguhnya juga tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang memiliki ikatan sangat erat dengan persoalan-persoalan kaum tani saat ini. Dan tentu saja hingga 56 tahun sekarang ini patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghormatan yang tinggi kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia yang kenyataannya tidak pernah berhenti memperjuangkan haknya atas tanah, mempertahankan tanah dan kehidupannya, ya, dan berupaya bagaimana untuk berjuang memperbaiki penghidupan, terutama dengan mewujudkan reforma agraria sejati sebagai fondasi yang paling pokok. Nah, kawan-kawan, secara spesifik nanti soal situasi di setiap sektor dan juga tuntutan masing-masing sektor yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat hari ini, khususnya dalam peringatan Hari Tani Nasional, akan disampaikan oleh kawan-kawan masing-masing perwakilan organisasi. Tapi secara umum dalam pandangannya FPR dalam peringatan Hari Tani Nasional hari ini ada beberapa persoalan yang paling pokok disimpulkan oleh FPR, bahwa hingga 2 tahun pemerintahan Jokowi terbukti gagal dan tidak sanggup menepati janjinya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, ataupun janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Karena faktanya sampai saat ini angka kemiskinan itu semakin meningkat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, terutama di pedesaan dengan angka kemiskinan yang mencapai 14% perbandingannya dengan kemiskinan di perkotaan, gitu ya. Nah, kemiskinan ini disebabkan karena semakin sempitnya akses rakyat atas tanah, atas sumber daya alam, dan yang paling pokok karena tidak terrealisasinya reforma agraria sejati di Indonesia. Di lain sisi, kaum tani sebagai mayoritas populasi Indonesia ini tidak bisa kemudian menyandarkan hidupnya secara penuh terhadap secuil tanah yang mereka kuasai, karena sebagian besar tanah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan termasuk oleh negara, gitu ya. Kemudian di samping itu, kaum tani tidak memiliki kedaulatan atas sarana produksi, baik itu bibit, input, dan output pertanian, sampai dengan pasar dan penentuan harga yang sepenuhnya juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Karenanya, kaum tani tidak pernah sanggup mengembalikan biaya produksi yang dia keluarkan, apalagi untuk menabung sejumlah kecil dari hasil tersebut untuk jaminan kesehatan, jaminan pendidikan untuk anak-anaknya. Nah, itu adalah hal yang paling pokok yang kemudian bahkan mendorong terjadinya migrasi ke perkotaan, terjadinya migrasi ke luar negeri dan lain sebagainya, dan juga menciptakan pengangguran yang semakin melimpah di negeri ini. Kemudian soal yang kedua di dalam simpulannya FPR, bahwa Jokowi itu gagal dalam menghapuskan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat di Indonesia. Karena kenyataannya baik di perkotaan maupun di pedesaan saat ini angka kriminalisasi, tindak kekerasan yang dialami oleh rakyat itu terus meningkat, ya, sampai hari ini, terutama dalam rangka membebaskan tanah dari tangan-tangan kaum tani, itu pemerintah cenderung menggunakan kekerasan.
baik itu pemukulan, penangkapan, penembakan, bahkan tidak sedikit jumlah kaum tani yang juga menjadi korban meninggal dunia. Nah, sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa watak dari pemerintahan Jokowi JK saat ini adalah watak yang fasis dan memang tidak terbantahkan kenyataan atas hal tersebut. Tindak kekerasan dan berbagai macam pelanggaran itu dilakukan tidak hanya terhadap kaum tani, tapi juga terhadap pemuda, mahasiswa, terhadap buruh, terhadap perempuan, dan juga rakyat di sektor yang lain. Kemudian di aspek yang lain, di tengah janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan di perkotaan, terutama untuk kaum buruh dan masyarakat miskin perkotaan, pemerintahan Jokowi terus mempertahankan yang namanya politik upah murah yang sebenarnya bertalian erat dengan problem perampasan dan monopoli tanah yang terjadi di desa. Karena sempitnya lapangan pekerjaan di desa, hilangnya sumber penghidupan di desa yang mendorong migrasi yang semakin kuat sehingga terjadi penumpukan tenaga kerja di perkotaan. Yang di lain sisi kemudian tetap dijadikan sebagai sandaran politik upah murah bagi pemerintah untuk terus menekan upah buruh serendah-rendahnya. Karenanya upah buruh saat ini meskipun oleh pemerintah disebutkan itu naik secara nominal, tapi hal tersebut tidak berarti apa-apa karena seketika nilai upah buruh tersebut itu hilang akibat inflasi yang juga tidak mampu ditakar, tidak mampu diatasi oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan upah buruh yang sangat kecil itu tidak mampu menutupi kebutuhan hidup yang lain, apalagi untuk membiayai pendidikan anak-anaknya menjadi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam waktu yang bersamaan, kaum buruh di perkotaan juga terus dihadapkan dengan problem pemutusan hubungan kerja secara paksa atau PHK dengan berbagai macam alasan, baik efisiensi maupun alasan-alasan klasik seperti kebangkrutan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dan tentu saja itu adalah kebohongan semata karena sesungguhnya sumber daya sampai dengan sarana produksi yang dipakai oleh perusahaan di perkotaan itu semuanya didapatkan secara cuma-cuma di negeri. Nah, selanjutnya akibat dari kemiskinan di pedesaan, penumpukan tenaga kerja yang menganggur ini juga mendorong migrasi ke luar negeri sehingga jutaan rakyat Indonesia itu terpaksa menjadi buruh migran di luar negeri tanpa perlindungan yang sejati karenanya tidak sedikit rakyat Indonesia atau buruh migran yang kemudian kembali dengan keadaan kemiskinan yang sama, kembali dengan berbagai macam luka akibat tindak kekerasan secara fisik, bahkan banyak buruh migran yang kembali hanya tinggal nama. Nah, kemudian di atas seluruh persoalan tadi, Jokowi terus mencoba mengilusikan rakyat dengan satu programnya yang disebut dengan program reforma agraria, dan itu sejatinya adalah reforma agraria yang palsu. Karena reforma agraria ini hanya berbicara tentang redistribusi tanah dan sertifikasi yang itu jumlahnya hanya 9 juta hektar. Tentu saja jumlah yang sangat timpang dengan penguasaan tanah yang dilakukan oleh tuan tanah, korporasi-korporasi besar. Bisa kita bayangkan untuk perkebunan sawit saja yang dikuasai oleh 25 perusahaan besar itu sudah memegang 29 juta hektar konsesi. Sementara kaum tani itu hanya memiliki tanah 0,2 sampai dengan 0,5 hektar. Nah, artinya reforma agraria yang dijalankan oleh Jokowi saat ini sesungguhnya adalah reforma agraria palsu yang sama sekali tidak sanggup akan membebaskan kaum tani dari penghisapan feodalisme di Indonesia atau penghisapan dari setiap bentuk monopoli, baik tanah, monopoli sarana produksi, bibit, pasar, sampai dengan penentuan harga. Sehingga kaum tani tidak akan pernah sanggup mengubah atau memperbaiki hidupnya meskipun dengan reforma agraria yang dijalankan oleh Jokowi hari ini. Nah, kemudian teman-teman nanti secara spesifik soal berbagai macam situasi yang dialami oleh sektor-sektor rakyat di Indonesia yang sangat erat relasinya, bahkan tidak terputus sama sekali dengan kondisi kaum tani dan agraria di Indonesia akan disampaikan oleh kawan-kawan. Di sini ada kawan-kawan dari buruh SBI, ada kawan-kawan dari buruh migran SBI dan Kabar Bumi Keluarga Buruh Migran, ada juga dari kawan-kawan pemuda dan miskin perkotaan yang juga nanti akan menyampaikan tentang fakta penggusuran di Jakarta yang juga telah merampas tanah dan penghidupan
rakyat di perkotaan. Kemudian ada teman-teman mahasiswa juga di sini. Mungkin secara spesifik kita berikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin bisa dimulai dari teman-teman buruh. Silakan. Rekan media yang hadir di siang hari ini, ya, kita dari Aliansi Front Perjuangan Rakyat dan saya mewakili dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada seluruh kaum tani di Indonesia untuk memperingati Hari Tani Nasional yang ke-56 di pemerintahan Jokowi JK, di mana 56 tahun ini diperingati oleh kaum tani. Sejatinya tidak pernah pemerintah memberikan keinginannya kaum tani, yaitu reforma agraria sejati. Terang sudah jadi disampaikan oleh perwakilan koordinator dari FPR menjelaskan di kaum tani, dan kita kenapa GSBI mempunyai pandangan dan sikap mendukung sepenuh-penuhnya perjuangan kaum tani di Indonesia, karena kita memandang bahwa negeri ini masih negeri setengah jalan setengah feodal, yang mana basic utama daerah Indonesia adalah kaum tani. Hampir 70% rakyat Indonesia masih kaum tani dan nelayan, di mana negeri ini adalah negeri yang menjadi surganya imperialisme atau kapitalis monopoli asing dan borjuasi komprador, yang mana negeri ini menjadi surganya investasi besar-besaran di Indonesia, dan Indonesia hanya dijadikan sumber daya alamnya untuk kepentingan industri-industri yang ada yang mereka miliki. Itu yang menjadi basic utama dari imperialisme atau pengusaha-pengusaha asing yang ada di Indonesia. Kemudian hari ini di kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia menjadi agenda rutin bagaimana 2 bulan ke depan juga akan melakukan perjuangan, yaitu tentang kenaikan upah 2017, di mana tahun 2015 yang lalu rezim Jokowi JK telah memberikan 12 paket bahkan 13 paket kebijakan ekonomi yang seluruhnya itu diperuntukkan untuk memfasilitasi investasi masuk Indonesia, di mana paket kebijakan nomor 4 tentang lahirnya PP 78 tahun 2015 telah terang bahwa aturan tersebut telah merosotkan penghidupannya kaum buruh, di mana upah kaum buruh hanya dibatasi maksimal 10% sampai 11% per tahunnya. Ini adalah skema praktek perampasan upah dan politik upah murah Jokowi JK. Melalui PP 78 tahun 2015 ini juga sejatinya telah mempunyai tujuan penghancuran gerakan buruh atau menanggalkan gerakan buruh di Indonesia, karena buruh akan diilusi dengan kebijakan ini, dengan aturan ini tidak usah berjuang, upah akan naik setiap tahunnya. Itulah salah satu capaian dari skema PP 78 yang dilakukan oleh Jokowi JK. Terakhir, GSBI juga menyerukan kepada seluruh kawan-kawan buruh GSBI dan seluruh buruh di Indonesia untuk terus memperhebat persatuannya, memperluas organisasinya, untuk terus melakukan perlawanan kepada rezim, melakukan perlawanan mencabut PP 78 tahun 2015 ini, yang mana aturan ini akan langgeng digunakan untuk melakukan upah di tahun 2017. Jadi itu dari saya, kembali ke moderator. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kawan. Ya, terima kasih kawan koordinator dari FPR. Permasalahan hari ini yaitu ketimpangan sosial, berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia, tidak terlepas yang namanya adanya buruh migran, rakyat miskin kota, petani, nelayan. Saya sebagai sekjen SBY yang betul memperjuangkan buruh migran, yang dimana buruh migran juga terlahir dari petani, nelayan, rakyat miskin kota, dan berbagai macam elemen masyarakat.
tidak terlepas dari permasalahan, yaitu yang dimana tidak tersediaan lapangan pekerjaan di desa yang memancing adanya buruh migran, yang menimbulkan buruh migran, yang dimana permasalahan buruh migran sampai hari ini belum terselesaikan. Yang menjadi sorotan kita adalah di mana hari ini masalah reforma agraria yang didengungkan oleh rezim saat ini adalah semu, dan kita mendukung penuh kawan-kawan dari aliansi FPR dalam hal ini memperjuangkan hak petani dan masyarakat. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bung Ipang. Tadi uraian dari kawan-kawan yang kerja di buruh migran. Mungkin biar sepaket bisa langsung ke kawan Jen ya, yang bekerja di keluarga buruh migran, Serikat Keluarga Buruh Migran Kabar Bumi. Ya, terima kasih. Saya Jenat dari Kabar Bumi, Keluarga Besar Buruh Migran, salah satu anggotanya FPR ya, Forum Perjuangan Rakyat. Dalam hari kami hari ini bertepatan tanggal 24 September 2016, di mana kami termasuk juga Kabar Bumi bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga menyerukan di jaringan-jaringan kami di luar negeri untuk ambil bagian dalam perjuangan Hari Tani Nasional, di mana kita semua merasakan ya bahwa kondisi buruh migran mayoritas itu adalah petani di pedesaan, karena tidak adanya lapangan pekerjaan, tidak adanya tanah untuk kita bisa bercocok tanam. Kenapa itu kita semua sadari bahwa keterpaksaan kami bekerja di luar negeri karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Di mana mayoritas buruh migran, bahkan ketika di luar negeri sekalipun, negara tidak ada memberikan perlindungan untuk warganya yang bekerja di luar negeri. Mereka bahkan banyak sekali yang kena intimidasi, kekerasan, eksploitasi, dan juga biaya berlebih ya di negara penempatan. Bahkan juga banyak dari teman-teman buruh migran yang kena sindikat narkoba. Ini juga bagian dari kemiskinan di tanah air kita ya. Yang mana kemiskinan ini sudah sangat mengakar kuat, di mana seharusnya negara harus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, kepada warganya, memberikan lahan untuk warganya. Namun sampai hari ini dalam janji-janjinya Jokowi JK itu semuanya hanya ilusi. Dalam hari ini, sampai hari ini pula, mengapa kita harus mempunyai peran aktif di dalam perjuangan HTI ini? Karena dengan kita semua harus ikut terlibat aktif di dalam menyuarakan hak-hak rakyat ya, hak-hak rakyat, baik itu perampasan tanah, baik itu upah buruh, baik itu penggusuran, baik itu nelayan, seluruh sektor, kita harus mempunyai peran aktif di dalam kampanye HTI ini. Bukan hanya petani saja, tapi bagaimana seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu untuk menyuarakan hak atas kesejahteraan rakyat Indonesia dan menagih janji Jokowi yang sampai hari ini belum terpenuhi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Jen. Berikutnya kita berikan kesempatan ke kawan-kawan SPG yang juga sekaligus mewakili rakyat miskin kota ya, korban gusuran DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Waisuf dari Serikat Pemuda Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan petani yang hari ini tepatnya tanggal 24 September mereka memperingati Hari Tani Nasional 2016. Dan kami di Jakarta melihat situasi perkembangan hari ini pada tanggal 13 September lalu, di mana Menteri Kelautan
dan Maritim, yaitu Luhut Panjaitan, dia telah memutuskan bahwa akan melanjutkan reklamasi. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan untuk membatalkan proses kelanjutan daripada reklamasi itu. Ini membuktikan bahwa rezim hari ini tidak lagi memikirkan tentang persoalan rakyat yang akan timbul akibat reklamasi. 20.000 nelayan di Teluk Jakarta akan mengalami kemiskinan ketika reklamasi ini dijalankan. Begitupun juga bagi teman-teman yang berada di perkotaan. Mereka juga akan terkena dampak daripada reklamasi tersebut, yaitu penggusuran. Karena skema smart city konsep smart city yang dicanangkan oleh pemerintah ini juga akibat daripada perampasan tanah di desa. Petani-petani ataupun anak-anak petani di desa yang mereka kehilangan tempat tinggal, mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan karena tidak ada tanah yang dikelola oleh mereka, karena dirampas oleh perkebunan kelapa sawit sehingga angka urbanisasi semakin besar. Ini yang menjadikan bahwa rakyat miskin di perkotaan begitu banyak jumlahnya. Dan untuk mensiasati itu, maka konsep smart city yang dibangun itu dengan menggusur rumah rakyat lalu kemudian dipindahkan ke rusun yang vertikal, yang itu sebetulnya punya tujuan untuk membuka ruang terbuka seluas-luasnya bagi pengembang untuk mengembangkan modal di sana yang sumbernya itu adalah dari Bank Dunia. Ini konsep yang kita bilang adalah sebuah pengkhianatan bagi kepentingan rakyat hari ini. Ini konsep yang betul-betul sangat menyakiti hati para nelayan, menyakiti hati bagi pemuda dan sektor rakyat lainnya. Kami sangat senang ketika teman-teman petani, mungkin saya akan ucapkan selamat datang kepada teman-teman petani yang akan datang nanti tanggal 26 September ke Jakarta. Selamat datang teman-teman. Saya sangat senang, kami semua sangat senang yang di Jakarta untuk teman-teman hari di sini. Dan untuk seluruh sektor rakyat lainnya, mari kita bersatu padu, memperkuat barisan kita dan tetap terus melawan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, melawan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak sama sekali menguntungkan bagi rakyat. Terima kasih. Mungkin bisa kembali ke moderator. Terima kasih Bung Wahyusuf dari pemuda Jakarta yang juga mewakili rakyat miskin perkotaan dan korban penggusuran di Jakarta, khususnya akibat proyek infrastruktur di Jakarta. Dan selanjutnya mungkin teman-teman dari mahasiswa, sini ada dari Front Mahasiswa Nasional. Salam demokrasi. Perkenalkan, saya Widi, perwakilan dari pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional. Pertama-tama tentunya saya ucapkan selamat Hari Tani yang ke-56 di tanggal 24 September 2016 ini. Berbicara mengenai persoalan kaum tani, tentunya kita sama-sama memahami bahwa negara ini adalah negara yang agraris. Berangkat dari karena sebagai negara agraris, tentunya Indonesia memiliki banyak sekali kaum tani di dalam warganya. Nah, sepanjang 56 tahun peringatan Hari Tani di Indonesia, tentunya persoalan pokok atau problem pokok dari kaum tani di Indonesia tidaklah sama sekali berkurang. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian monopoli dan juga perampasan tanah di Indonesia tiap tahunnya semakin masif. Di sisi lain juga kaum tani juga dihadapkan dengan persoalan-persoalan mulai dari tingginya biaya pupuk dan juga rendahnya harga hasil produksi dari kaum tani. Di era 2016 ini atau di tahun 2016 ini, tepatnya pada pemerintahan Jokowi JK yang
kita juga sama-sama memahami bahwa saat pencalonan Jokowi JK sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi juga berjanji untuk kemudian menyelesaikan persoalan kaum tani. Namun nyatanya pemerintahan Jokowi JK yang membuat sebuah kebijakan dalam hal ini untuk menyelesaikan problem kaum tani dalam bentuk reforma agraria. Nyata-nyatanya reforma agraria Jokowi JK tidaklah kemudian menyentuh sama sekali persoalan pokok dari kaum tani. Bagaimana kemudian reforma agraria Jokowi JK hanya sekedar mendorong sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, khususnya bagi tanah-tanah yang memang tidak digunakan oleh perkebunan skala besar dan juga pertambangan di Indonesia. Karena berbicara soal tanah di Indonesia, tentunya Indonesia sejak berdirinya sampai sekarang, bagaimana kemudian pemerintahan dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, tentunya hanya mengabdikan dirinya pada kepentingan kapitalisme monopoli internasional dan juga tuan tanah di dalam negeri. Bagaimana kemudian tanah-tanah diorientasikan untuk perkebunan dan pertambangan skala besar, dan segala macam pembangunan di dalam negeri hanya diorientasikan untuk mempermudah akses investasi dan juga untuk mempermudah akses investasi bagi perusahaan-perusahaan skala besar di internasional untuk masuk ke dalam Indonesia. Selanjutnya, berkaitan dengan reforma agraria yang ditawarkan Jokowi, nyata-nyatanya tidaklah kemudian menjawab persoalan pokok kaum tani. Bagaimana kemudian monopoli tanah dan perampasan tanah yang terjadi berdampak langsung dan berdampak secara signifikan terhadap kehidupan kaum tani. Bagaimana kemerosotan kehidupan kaum tani di berbagai wilayah di seluruh Indonesia kemudian mendorong dan juga berhubungan erat dengan persoalan pendidikan, khususnya bagi anak-anak kaum tani. Bagaimana pendidikan di Indonesia yang kita juga sama-sama mengetahui biaya pendidikan di Indonesia yang setiap tahunnya bukan kemudian ramah untuk bagi seluruh rakyat Indonesia, nyata-nyatanya setiap tahunnya makin meningkat, bahkan jauh dari pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Misal di kampus hari ini di sektor mahasiswa, bagaimana kemudian mahasiswa di seluruh Indonesia dihadapkan dengan kenaikan biaya kuliah di tahun 2016 ini, dan juga UKT, uang kuliah tunggal, yang selama ini dikatakan sebagai obat mujarab untuk kemudian membuka akses luas-luasnya bagi seluruh pemuda mahasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi. Nyata-nyatanya pada kebijakan terbarunya UKT tidaklah kemudian memperluas akses, bahkan kemudian semakin mempersempit akses bagi seluruh pemuda mahasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi. Biaya kuliah yang dalam bentuk UKT yang rata-rata sekitar 5-20 juta di seluruh universitas di Indonesia, nyata-nyatanya berbanding terbalik dengan penghidupan masyarakat. Di sisi lain juga kampus yang selalu dikonstruksikan, selalu dikatakan sebagai sebuah ruang untuk membelajar, untuk ruang belajar bagi seluruh pemuda mahasiswa, nyata-nyatanya orientasi dari seluruh kampus di Indonesia hanya untuk kemudian menopang kepentingan dari kapitalisme monopoli dan juga tuan tanah di dalam negeri. Bagaimana kemudian para sarjana di seluruh universitas dimobilisasi secara besar-besaran untuk kemudian melakukan riset dan juga menopang kepentingan dari kapitalisme monopoli internasional di dalam negeri. Bahkan kemudian mahasiswa dijauhkan dari kehidupan rakyat yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian mahasiswa hanya dijadikan sebagai
tenaga kerja yang tidak memiliki orientasi sama sekali untuk kemudian merubah atau juga kemudian meningkatkan kesadaran dari masyarakatnya. Bahkan mahasiswa hanya dikonstruksikan sebagai segolongan intelektual yang hanya mengabdikan dirinya pada kepentingan imperialisme di dalam negeri. Maka kemudian peringatan atau momentum Hari Tani 24 September 2016 ini juga menjadi hal yang teramat penting bagi sektor mahasiswa, karena mahasiswa merupakan bagian langsung dari masyarakat di Indonesia. Dan juga berbicara mengenai tugas pokok dari pemuda mahasiswa, tentunya pemuda mahasiswa yang merupakan kaum intelektual di Indonesia memiliki tugas dan memiliki keharusan untuk kemudian mengabdikan atau mengorientasikan seluruh pengetahuan dan juga ilmunya untuk kehidupan masyarakat. Dalam artian pemuda mahasiswa harus mengabdikan dan mengorientasikan seluruh ilmu pengetahuannya kepada perubahan masyarakat untuk menuju yang lebih baik. Dalam artian tidak hanya sekedar dijadikan alat bagi penguasa untuk menopang kepentingan imperialisme. Karena irisan ini yang kemudian menjadi hal yang paling pokok kita pahami sebagai seorang mahasiswa. Karena mahasiswa harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat, khususnya kaum tani dan juga kelas buruh. Karena kaum tani merupakan masyarakat yang paling dominan di seluruh Indonesia, dan juga kelas buruh di Indonesia. Inilah kemudian yang menjadi kunci keterhubungan kita mahasiswa dengan kawan-kawan di kaum tani. Maka kemudian mahasiswa juga perlu secara intensif, bahkan juga secara masif, mengkampanyekan persoalan-persoalan masyarakat, khususnya kaum tani dan juga kelas buruh di dalam kampus. Karena hanya dengan mengkampanyekan dan juga mendiskusikan secara masif di dalam kampus, kemudian kita mampu mendorong mahasiswa di seluruh Indonesia untuk kemudian berpikir dan juga bertindak berdasarkan situasi objektif dari masyarakat. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di sisi terakhir, saya juga menyerukan kepada seluruh cabang-cabang, seluruh ranting dari Front Mahasiswa Nasional untuk kemudian terlibat aktif dalam perjuangan kaum tani dan juga terus mengkampanyekan persoalan-persoalan masyarakat, khususnya kaum tani dan juga kelas buruh di dalam kampus. Kemudian juga tidak lupa untuk terus mengkampanyekan dan juga membelejeti kepalsuan dari uang kuliah tunggal yang selama ini dipaksakan oleh rezim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya bisa kembalikan ke moderator. Oke, baik ya. Terima kasih Bung Widi dari FMN yang tadi menyampaikan tentang sekelumit persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa saat ini, juga tidak terlepas dari persoalan rakyat secara umum dan persoalan kaum tani secara khusus. Jadi dari uraian penyampaian dari kawan-kawan di masing-masing sektor tadi, terang kita lihat bahwa persoalan rakyat hari ini memiliki persoalan yang terikat secara kuat dan tidak terpisah sama sekali. Nah, maksudnya adalah persoalan buruh yang sampai saat ini masih terbelenggu dengan politik upah murah. Kemudian persoalan PHK yang terus berlangsung saat ini juga erat kaitannya dengan tidak adanya
reforma agraria sejati sebagai dasar pembangunan industri nasional yang bisa membuka atau menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya. Begitu juga dengan kemiskinan yang terjadi semakin tinggi saat ini baik di desa maupun perkotaan adalah akibat dari hilangnya sumber daya alam Indonesia dengan segenap kekayaan lainnya yang dikeruk akibat monopoli atas tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar baik asing maupun dalam negeri, bahkan juga oleh negara yang secara langsung juga menghilangkan kesempatan bagi kaum tani untuk bisa mengakses dan mengelola tanahnya secara berdaulat. Kemudian juga kaitannya dengan persoalan penggusuran yang terjadi di perkotaan, yang mana ini erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang senantiasa mengucurkan dananya untuk investasi di dalam negeri. Karenanya proyek-proyek reklamasi, proyek-proyek infrastruktur baik di perkotaan maupun di desa itu sesungguhnya tidak ditujukan untuk memenuhi kepentingan rakyat, melainkan untuk memenuhi kepentingan perusahaan-perusahaan besar dan pemilik modal raksasa secara global saat ini, yang di lain sisi juga secara paksa menggusur rakyat di perkotaan dengan berbagai macam akibatnya. Kemudian tentu saja persoalan ini juga memberikan dampak kepada rakyat di pedesaan yang terus secara terpaksa itu menjadi tambahan jumlah pengangguran yang semakin tinggi, yang secara langsung juga memperpanjang deretan antrian pencari kerja akibat hilangnya tanah di desa, yang secara langsung juga mengakibatkan jutaan buruh migran yang terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri tanpa perlindungan. Nah, artinya kawan-kawan pun juga dihadapi oleh pemuda mahasiswa yang menghendaki lapangan pekerjaan yang luas dan rata, yang menghendaki pendidikan yang ilmiah, pendidikan yang demokratis, pendidikan yang mengabdi kepada rakyat, atau pendidikan yang benar-benar memiliki orientasi untuk memajukan masyarakat Indonesia, untuk memajukan produksi pertanian dan teknologi produksi pertanian, tidak akan pernah terwujud tanpa reforma agraria sejati. Dan sesungguhnya reforma yang dipromosikan oleh Jokowi saat ini adalah reforma yang sama sekali tidak berbicara tentang penghapusan, penghisapan dan penindasan rakyat di Indonesia oleh tuan tanah, baik itu tuan tanah di dalam negeri maupun perusahaan-perusahaan besar yang diwakilkan oleh komprador atau kaki tangannya di dalam negeri. Nah, karenanya kawan-kawan inilah yang kemudian menjadi dasar pentingnya peringatan Hari Tani di tahun 2016 ini. Bahwa selain untuk terus menyerap semangat perjuangan rakyat yang tidak pernah putus sejak perjuangan pembebasan dalam revolusi 1945 sampai dengan perjuangan hari ini, dan juga sekaligus peringatan ini menjadi penting didasarkan pada kenyataan objektif rakyat yang tadi. Karenanya kita tidak bisa menyandarkan perubahan nasib rakyat atau terwujudnya reforma agraria di atas reforma yang dipromosikan oleh Jokowi saat ini. Itulah syarat yang objektif. Melalui peringatan Hari Tani saat ini tidak ada jalan lain bagi rakyat selain untuk memperkuat persatuannya dan menjalankan perjuangan secara bersama-sama untuk memperjuangkan pemenuhan hak kita secara sosial, ekonomi, dan politik, dan utamanya perjuangan untuk mewujudkan reforma agraria sebagai syarat mutlak untuk pembangunan industri nasional dan juga sebagai syarat yang paling dasar untuk menjamin kedaulatan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Nah, karenanya Front Perjuangan Rakyat dalam momentum Hari Tani ini juga sekali lagi mengucapkan selamat Hari Tani kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada kaum tani, dan dalam kesempatan ini Front Perjuangan Rakyat menyatakan sikap bahwa Front Perjuangan Rakyat menolak reforma agraria palsu Jokowi, dan dalam momentum ini juga menuntut agar dihentikannya monopoli dan perampasan tanah, wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional. Hentikan teror
kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia yang terus terjadi saat ini dengan berbagai motif dan juga tuduhan yang diberikan kepada rakyat. Dan turunkan sewa tanah, naikkan upah buruh tani, turunkan harga sarana produksi pertanian, turunkan bunga kredit pertanian, naikkan harga produk pertanian, dan tolak impor pertanian asing yang jauh bahkan lebih besar terus membanjiri pasar-pasar modern hingga pasar-pasar tradisional di dalam negeri. Kemudian tolak reklamasi Teluk Jakarta dan hentikan penggusuran terhadap rakyat di DKI Jakarta dan di seluruh wilayah Indonesia yang termasuk di dalam program infrastruktur dan program reklamasi Jokowi JK. Turunkan biaya produksi pertanian dan tolak Pisagro serta berbagai skema liberalisasi pertanian lainnya yang terus merampas pendapatan kaum tani sehingga tidak bisa bertahan. Banten dan juga akan dimeriahkan oleh sokongan dan dukungan dari kawan-kawan buruh, kawan-kawan serikat buruh baik itu Tangerang, Bekasi, Karawang, Sukabumi, dan Jakarta, juga support dari teman-teman pemuda perkotaan dan rakyat miskin perkotaan serta pemuda mahasiswa dan juga kawan-kawan keluarga buruh migran yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta dan wilayah Jawa, yang nantinya akan bersama-sama memperingati Hari Tani Nasional dengan mobilisasi di Jakarta. Dan untuk mobilisasinya kita akan mulai pukul 8.00, itu start dari Masjid Istiqlal, kemudian long march menuju Balai Kota Gubernur DKI Jakarta, di situ untuk menyampaikan tuntutan dan pembelejetan atas program pemerintah untuk reklamasi yang terus menggusur rakyat di berbagai penjuru ibu kota DKI Jakarta. Selanjutnya kita akan melanjutkan long march kita ke Kementerian Pertahanan. Di sana kita akan menyampaikan pandangan, sikap, dan tuntutan kita kepada pemerintah untuk menghentikan setiap bentuk tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh kaum tani dan seluruh rakyat di Indonesia saat ini. Dan terakhir, seluruh kegiatan akan dimuarakan di depan Istana Negara, yang mana nanti perwakilan-perwakilan organisasi akan menyampaikan pandangan politik dan tuntutan-tuntutannya, dan tentu saja akan dimeriahkan oleh kegiatan panggung kebudayaan rakyat yang akan menyampaikan seni, musik, teater, puisi yang menyuarakan persoalan dan aspirasi sejati rakyat Indonesia saat ini. Mungkin itu untuk informasi terakhir menuju hari puncak Hari Tani Nasional pada tanggal 26 nanti yang diselenggarakan oleh Front Perjuangan Rakyat. Dan bersama ini kami juga mengajak kepada kaum tani di berbagai tempat untuk bisa bergabung dengan Front Perjuangan Rakyat, juga di tempat-tempat di mana kaum tani berada, juga dengan rakyat Indonesia di seluruh daerah saat ini. Dan untuk masyarakat yang ada di daerah Jakarta, Jabodetabek, kami undang secara terbuka untuk bisa bergabung dalam aksi long march kita pada hari Senin mendatang. Titik kumpul di Masjid Istiqlal dan akan diakhiri di depan istana. Mungkin demikian untuk konferensi pers hari ini. Mungkin pasca ini kawan-kawan media juga bisa bertanya dan kita bisa diskusi secara informal setelah acara ini akan kita tutup. Mungkin itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Tani Nasional.